Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Kotrunada Alfitriani, NIM 200 450 150 pertukaran mahasiswa merdeka. Video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Antropologi Pariwisata. Di video ini, saya ingin menjelaskan beberapa materi dari pertemuan awal sampai pertemuan minggu lalu. Simak untuk materinya. Di bab pertama, minggu pertama, ini menjelaskan tentang apa itu antropologi pariwisata, apa itu tentang pariwisata, apa itu tentang kepariwisataan, objek wisata, destinasi wisata, atraksi wisata. Baik, saya akan menjelaskan itu semua di minggu pertama ini. Untuk antropologi pariwisata adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu pariwisata yang berkaitan dengan sosial atau budaya. Jadi untuk di antropologi pariwisata ini menjelaskan tentang bagaimana cara mempelajari pariwisata itu di bidang masalah sosial dan budayanya itu sendiri. Sedangkan pengertian pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun berkelompok guna untuk merefreshkan diri. Sedangkan pengertian dari atraksi wisata adalah segala sesuatu yang ditawarkan di destinasi wisata tersebut. Segala sesuatu yang bisa menarik perhatian dari wisatawan. Jadi untuk atraksi wisata ini segala sesuatu yang ada di dalam destinasi wisata tersebut dan bisa menarik perhatian. Jadi wisatawan itu minatnya karena ada atraksi wisata di destinasi wisata tersebut. Sedangkan pengertian dari destinasi wisata itu sendiri adalah sebuah tempat yang dijadikan untuk kegiatan berwisata. Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata. Jadi untuk wisatawan itu sendiri adalah orangnya yang melakukan berwisata. Untuk minggu kedua, ini menjelaskan tentang unsur-unsur industri pariwisata. Apa aja sih yang ada di industri pariwisata itu? Yang pertama, ada akomodasi. Pengertian dari akomodasi itu sendiri adalah tempat tinggal sementara untuk para wisatawan atau seseorang yang melakukan suatu perjalanan. Di akomodasi ini contohnya seperti hotel, hostel, motel, villa, maupun sebagainya. Jadi akomodasi ini fungsinya adalah ketika wisatawan ingin bermalam di suatu tempat, ingin bermalam di suatu perjalanan, maka wisatawan ini mencari akomodasi di tengah-tengah perjalanan. Untuk yang kedua, itu ada jasa boga dan restoran. Jasa boga dan restoran ini adalah salah satu aspek yang menurut saya itu penting di industri pariwisata, karena di jasa boga atau restoran ini ketika wisatawan melakukan perjalanan berwisata, pastinya wisatawan ingin mencari sebuah makanan, mencari sebuah bidang pelayanan di bidang makanan. Dan yang ketiga ada transportasi atau jasa angkutan. Transportasi dan jasa angkutan ini adalah industri yang bergerak di bidang transportasi seperti transportasi darat, laut, udara. Contoh transportasi darat ada bis, kereta api. Transportasi laut ada kapal, dan transportasi udara ada pesawat. Yang keempat ada tempat penukaran atau yang biasanya disebut dengan money changer. Di zaman yang sekarang ini, di zaman yang semakin modern, wisatawan mencari money changer untuk berwisata di luar negeri. Di zaman modern ini, money changer bisa ditemukan di kios-kios terdekat atau juga bisa ditemukan di setiap bandara. Jadi wisatawan melakukan perjalanan di luar negeri, mereka menukar uang terlebih dahulu sesuai dengan mata uang yang mereka kunjungi.
Seperti contohnya di Pulau Bali itu terdapat jadi di setiap perjalanan itu ada kios-kios atau stand tempat penukaran uang. Tempat penukaran uangnya itu bisa luar negeri maupun dalam negeri. Next ada atraksi wisata. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang ditawarkan di dalam destinasi wisata itu sendiri. Nah, atraksi wisata ini manfaatnya apa sih? Atraksi wisata ini manfaatnya untuk menarik suatu perhatian wisatawan biar bisa berkunjung di wisata tersebut. Dan next ada cindramata. Cindramata adalah buah tangan. Jadi wisatawan setelah melakukan suatu perjalanan, setelah melakukan berwisata, otomatis wisatawan itu ingin membawa sebuah kenangan, ingin membawa sebuah sesuatu yang berada di kota yang mereka kunjungi itu berupa oleh-oleh atau cenderamata. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting dengan semuanya, adalah biro perjalanan. Nah, biro perjalanan ini adalah industri yang bergerak di bidang perjalanan, mulai dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan. Biro perjalanan ini gunanya untuk mempermudah wisatawan melakukan perjalanan, untuk mempermudah wisatawan melakukan booking perjalanan. Biasanya biro perjalanan ini dikelola oleh para agent travel. Pertemuan ketiga di minggu ketiga ini menjelaskan tentang presentasi sebuah atraksi wisata di suatu destinasi wisata. Jadi untuk minggu pertemuan 3 ini dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu masing-masing kelompok itu mempresentasikan apa yang ada di destinasi wisata tersebut, seperti atraksi wisata, tempat wisata, apa yang bisa dilakukan di tempat wisata tersebut. Untuk di minggu keempat atau bab 4 menjelaskan tentang macam-macam akomodasi. Akomodasi adalah segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang ketika berwisata atau bermalam. Nah, untuk akomodasi ini sendiri memiliki berbagai macam jenis akomodasi. Contohnya yang pertama ada motel. Motel ini biasanya terdapat di sepanjang jalan yang menghubungkan dua kota penting. Jadi motel ini akomodasi atau tempat tinggal yang terletak di sekitar sepanjang jalan itu. Yang kedua ada inn. Untuk yang inn ini adalah penginapan sederhana. Yang ketiga ada bungalow. Bungalow ini seperti rumah-rumah yang bisa disewakan untuk wisatawan bermalam. Ada ryokan. Ryokan ini akomodasi di Jepang, jadi tempat penginapan di Jepang. Ada mes, tempat untuk karyawan, ada homestay, ada villa, dan yang paling banyak akomodasi yaitu hotel. Minggu kelima, bab kelima membahas tentang akomodasi komersial dan akomodasi non-komersial. Akomodasi komersial adalah akomodasi yang dibangun atau yang dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan. Contoh dari akomodasi komersial ada hotel, hostel, lodgement, dan villa yang disewakan untuk wisatawan. Sedangkan akomodasi non-komersial adalah akomodasi yang dibangun atau dioperasikan semata-mata untuk bantuan sosial atau tujuan sosial. Contoh dari akomodasi non-komersial adalah panti asuhan,
anti jompo, dan mes. Minggu terakhir, pertemuan ke-7 membahas tentang Biro Perjalanan dan Agen Perjalanan. Biro Perjalanan dan Agen Perjalanan adalah suatu hal yang berbeda. Pengertian dari Biro Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok. Sedangkan agen perjalanan adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang berbentuk sebagai perantara. Jadi perbedaan di Biro Perjalanan dan agen perjalanan itu sendiri, Biro Perjalanan itu bersifat menyeluruh dari awal pemesanan perjalanan, terus isi-isi dari kegiatan perjalanan wisatawan itu sampai di ujung acara kegiatan perjalanan wisatawan tersebut. Sedangkan kalau agen perjalanan itu adalah bidang usaha yang sebagai perantara dari Biro Perjalanan. Agen perjalanan itu bisa dikatakan sebagai makelarnya dari Biro Perjalanan wisata itu. Agen perjalanan itu sendiri biasanya hanya menyediakan jual beli tiket pesawat, tiket akomodasi, dan tiket transportasi yang lain. Akhirnya di ujung materi, saya sudah menjelaskan dari materi awal sampai materi terakhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan like.